Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 6 Alexian yang soleh-soleha. Jumpa lagi dengan Pak Koji. Bagaimana kabar kalian? Pak Koji harap tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Jangan lupa pembiasaan baik kalian seperti sholat 5 waktu, sholat duha, mengaji qiraati, tahfidz dan juga sarapan pagi. Jangan lupa juga membantu orang tua ya. Dan jangan lupa selama pandemi dan PSBB kali ini, selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala penyakit, kita juga harus selalu melakukan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan menjaga jarak ya, agar terhindar dari segala penyakit. Jumpa lagi dengan Pak Koji. Kali ini kita masuk di tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Kali ini kita masuk di pembelajaran 1 dan 2. Muatan pelajarannya apa saja dan indikatornya juga apa saja? Sebelum itu, marilah kita berdoa dulu agar Allah memberkahi pembelajaran kita kali ini dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Adapun muatan mata pelajaran dan indikator dari pembelajaran 1 dan 2, tema 3, subtema 3 adalah bahasa Indonesia. Mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks eksplanasi. IPS mengidentifikasi perubahan sosial budaya masyarakat terkait modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. IPA mengidentifikasi komponen pada rangkaian listrik sederhana, seri dan paralel. PKN menyebutkan contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab seorang penemu. Dan SBDP membuat alat musik dengan memperhatikan interval nada. Tahukah kalian kalau negara Indonesia pernah memproduksi pesawat terbang? Dan tahukah kalian Presiden ketiga Republik Indonesia adalah seorang pakar pesawat terbang? Bagaimanakah sosok Pak Habibie, sang mantan Presiden Indonesia ketiga itu? Dan bagaimana juga kecintaan Pak Habibie terhadap Indonesia? Bagaimana pula beliau hingga menjadi sebagai salah satu penemu kebanggaan Indonesia? Bacalah biografi singkat Pak Habibie berikut ini. Dari teks eksplanasi yang kalian baca tentang Pak Habibie, terdapat kosakata baku dalam setiap paragrafnya. Apa itu kosakata baku? Kosakata baku adalah kata yang dipakai sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ciri-ciri kata baku yang sudah kalian ingat yaitu 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah. 2. Tidak dipengaruhi bahasa asing. 3. Pada pemakaian imbuhan secara eksplisit. 4. Bukan bahasa percakapan. 5. Digunakan yang sesuai dengan konteks kalimat. 6. Tidak rancu. 7. Tidak mengandung pleonasme atau menambahkan keterangan pada kata yang sudah jelas maknanya. Dan 8. Tidak mengandung hiperkorek atau membetulkan kata yang sudah betul. Nah, dari penjelasan kosakata baku tersebut, cobalah kalian cari dalam setiap paragraf dari teks eksplanasi tentang Pak Habibie, kosakata baku dalam setiap paragrafnya. Kemudian kalian tulis ciri-ciri yang terpenuhi dari kata baku tersebut sesuai penjelasan yang sudah dijelaskan tadi. Lalu tulislah pada kolom berikut ini. Berikut diberikan contoh kosakata baku yang ada pada paragraf 1. Kosakata baku pada paragraf 1 terdapat kata empasan.
Ciri-ciri yang terpenuhi adalah ciri nomor 1 sampai dengan 8. Lanjutkanlah oleh kalian mencari kosakata baku dari paragraf selanjutnya dan menulis ciri-ciri yang terpenuhi dari kosakata baku baru yang sudah kalian temukan. Setelah kalian membaca teks eksplanasi tentang prestasi dan jasa Pak Habibie dalam dunia pesawat terbang di Indonesia, apakah kalian jadi ingin tahu lebih banyak tentang pesawat terbang? Atau tentang siapakah penemu pesawat terbang pertama di dunia? Apakah Wright bersaudara itu adalah penemu pesawat terbang pertama di dunia? Untuk memenuhi dan memuaskan keingintahuan kalian, bacalah teks eksplanasi berikut tentang mesin yang bisa terbang. Setelah kalian membaca teks tentang mesin yang bisa terbang, kalian melihat pada setiap paragraf teks eksplanasi tersebut terdapat kalimat tidak efektif yang dicetak tebal. Suntinglah atau editlah atau kalian rubah kalimat tersebut menjadi kalimat efektif. Tulislah hasil suntingan kalian atau perubahan kalian pada format dari kolom berikut ini. Berikut diberikan contoh hasil suntingan dari kalimat tidak efektif pada paragraf 1. Kalimat tidak efektif pada paragraf 1 adalah Wright bersaudara, Orville Wright dan Wilbur Wright, adalah dua orang Amerika yang pernah dicatat sebagai penemu pesawat terbang. Hasil suntingan, Wright bersaudara, Orville dan Wilbur Wright adalah dua orang Amerika yang pernah tercatat sebagai penemu pesawat terbang. Lanjutkanlah oleh kalian suntingan untuk kalimat tidak efektif pada paragraf selanjutnya. Pesawat terbang merupakan alat transportasi udara. Banyak manfaat yang didapatkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dari keberadaan pesawat terbang. Simaklah penjelasan tentang manfaat pesawat terbang berikut ini. Manfaat pesawat terbang. Manfaat pesawat terbang dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah sebagai berikut. 1. Sarana transportasi massal. Pesawat dipercaya sebagai salah satu transportasi massal yang membantu para penumpangnya untuk bisa sampai di tempat tujuan relatif lebih cepat. Dua, menghemat waktu. Sebelum ditemukan pesawat terbang, ada sebagian orang yang bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan jalur darat dan laut yang memakan waktu cukup lama. Sejak pesawat terbang digunakan untuk transportasi massal, waktu tempuh perjalanan menjadi lebih cepat. Tiga, membantu pengiriman barang. Pesawat terbang juga digunakan sebagai transportasi barang yang mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dalam jumlah yang cukup besar dan dalam waktu yang lebih cepat. Misalnya, pengiriman antar pulau dan antar negara yang jaraknya sangat jauh. Empat, meningkatkan pariwisata sebuah daerah. Pesawat terbang juga membantu meningkatkan pariwisata di daerah-daerah yang sulit dijangkau melalui perjalanan darat dan laut. Jadi, daerah yang memiliki wisata alam yang bagus akan ramai dikunjungi turis. Lima, memperkuat perekonomian negara. Negara yang memiliki perekonomian baik tentunya harus mempunyai alat transportasi lengkap, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Distribusi barang kebutuhan akan lebih cepat dan merata, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat semakin meningkat.
Berdasarkan penjelasan yang kalian simak dari manfaat pesawat terbang, cobalah kalian jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Berikut diberikan contoh jawaban untuk soal yang pertama. Soal pertama, peran pesawat terbang dalam kegiatan ekonomi masyarakat meliputi A. Kegiatan produksi. Maka peran pesawat adalah menjadikan pengiriman bahan baku produksi lebih cepat. Lanjutkan oleh kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan berikutnya. Dari penjelasan tentang manfaat pesawat terbang yang sudah kalian simak tadi, kita dapat memahami bahwa dengan adanya pesawat terbang, kegiatan ekonomi masyarakat pun meningkat. Peningkatan kegiatan ekonomi akan memengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Perubahan ini merupakan bagian dari modernisasi. Gejala yang muncul dalam modernisasi ekonomi adalah terjadinya industrialisasi. Industrialisasi merupakan proses pergantian dari penggunaan tenaga manusia atau manual menjadi penggunaan tenaga mesin. Hasil dari modernisasi ekonomi di berbagai sektor adalah sebagai berikut. 1. Sektor pertanian menggunakan peralatan mekanis yang mengurangi tenaga kerja. 2. Sektor industri mengganti penggunaan tenaga manual menjadi tenaga mesin. 3. Distribusi dan penjualan secara daring atau online akan menjadi semakin marak. 4. Semakin banyak yang bekerja di bidang jasa. 5. Sektor pariwisata berkembang pesat karena semakin mudah dijangkau. Cobalah kalian diskusikan dengan teman kalian perubahan sosial budaya apa saja yang terjadi di masyarakat sekitar kalian terkait modernisasi ekonomi. Lalu, tulislah hasil temuan kalian pada kolom berikut ini. Berikut diberikan contoh salah satu perubahan sosial budaya dari sektor pertanian. Perubahan sosial dari sektor pertanian, yaitu adanya penggunaan traktor, adanya pemilihan bibit unggul, adanya pemakaian mesin giling padi, dan adanya pemakaian mesin pompa irigasi. Sedangkan perubahan budaya dari sektor pertanian adalah mulai hilangnya budaya gotong royong atau tolong menolong, mulai muncul sikap individual, dan munculnya sistem upah. Cobalah kalian temukan dari beberapa sektor ekonomi lainnya terkait perubahan sosial dan budaya di masyarakat akibat modernisasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah banyak mengenal tokoh-tokoh penemu yang banyak memberikan manfaat bagi manusia. Perhatikanlah kembali oleh kalian cerita penemuan yang mereka lakukan. Cari tahu karakter para penemu tersebut terkait dengan sikap tanggung jawab. Catatlah hasil pencarian kalian pada kolom berikut ini. Berikut diberikan contoh tentang penemu, benda temuannya, serta sikap tanggung jawabnya sebagai penemu. Nama penemu B.J. Habibie. Nama benda temuan pesawat CN-250. Sikap tanggung jawab beliau sebagai penemu adalah menggunakan kecerdasannya untuk membuat sebuah alat transportasi demi kelancaran transportasi nasional lintas pulau. Lanjutkan oleh kalian untuk menulis beberapa penemu, nama benda temuannya, serta sikap tanggung jawab mereka sebagai penemu. Seorang penemu pastilah orang yang bertanggung jawab, baik tanggung jawab secara keilmuan, tanggung jawab secara kemanusiaan, maupun tanggung jawab secara kebangsaan, dan lain sebagainya. Apakah kalian ingin menjadi penemu yang memberikan manfaat bagi kehidupan? Jika kalian ingin menjadi penemu, kalian harus memiliki sikap tanggung jawab. Tanggung jawab menggunakan hak dan tanggung jawab melaksanakan kewajiban. Cobalah kalian diskusikan dengan teman maupun keluarga tentang contoh dalam kehidupan sehari-hari
terkait tanggung jawab pelajar terhadap hak yang diperolehnya dan terhadap kewajiban yang harus dilaksanakannya. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang akan kalian diskusikan terkait tanggung jawab pelajar terhadap hak dan kewajiban yang diperoleh dan yang harus dilaksanakannya. Berikut diberikan contoh jawaban tentang tanggung jawab pelajar terkait hak yang diperolehnya. A. Tanggung jawab pelajar terhadap ilmu pengetahuan yang diperolehnya, yaitu menghasilkan karya ataupun pemikiran yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat ataupun orang banyak. Lanjutkan oleh kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan berikutnya. Kalian pasti sudah merasakan manfaat penemuan listrik dan penemuan peralatan listrik. Kalian juga sudah membuat rangkaian listrik sederhana, seri, dan paralel. Kalian juga sudah membuat peralatan yang memanfaatkan rangkaian listrik seri dan paralel, yaitu senter dan lampu lalu lintas. Perhatikan kembali rangkaian listrik pada senter dan rangkaian listrik pada lampu lalu lintas buatan kalian. Temukan persamaannya dan juga perbedaannya. Sajikan temuan kalian pada diagram Venn berikut ini. Adapun perbedaan rangkaian listrik pada lampu senter dan lampu lalu lintas adalah sebagai berikut. Pada lampu senter disusun secara berurutan, hemat kabel dan saklar. Sedangkan pada lampu lalu lintas disusun secara bersusun atau sejajar, padam satu, yang lain tetap menyala. Adapun persamaan dari rangkaian listrik pada senter dan pada lampu lalu lintas terlihat pada irisan diagram Venn yang berada di tengah, yaitu persamaannya daya dan arus listrik sama besar. Temukanlah kembali oleh kalian perbedaan rangkaian listrik pada senter dan pada lampu lalu lintas serta persamaannya. Lanjutkan pada titik-titik yang telah disediakan. Melindungi, melestarikan, dan mencegah kerusakan lingkungan merupakan tanggung jawab semua umat manusia. Kalian mendapat hak dari lingkungan seperti udara yang bersih dan hasil buminya. Kalian juga mempunyai kewajiban untuk memelihara lingkungan. Salah satunya adalah dengan memilah sampah sesuai jenisnya dan membuangnya pada tempat yang sesuai. Bila ada sampah berupa baterai jenis primer yang sudah tidak terpakai, seharusnya dimasukkan ke dalam tempat sampah yang mana? Selain baterai bekas, sampah apa lagi yang dimasukkan ke dalam tempat sampah itu? Di manakah tempat kertas? Bagaimana dengan botol berbahan kaca dan benda-benda berbahan plastik? Bila kalian menemukan banyak botol kaca bekas minuman di rumah atau sekolah kalian, apa yang akan kalian lakukan? Kalian bisa memanfaatkan botol kaca bekas untuk membuat alat musik loh. Cobalah dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Kumpulkan 10-15 botol kaca bekas minuman. Apapun ukurannya tidak masalah. 2. Siapkan pitch pipe, yaitu alat pengambil nada. Bila tidak ada, kalian bisa menggunakan alat musik melodis. 3. Siapkan air secukupnya. 4. Mulailah mengisi botol dengan air sampai batas tertentu. 5. Pukullah botol dengan logam sampai menghasilkan bunyi pada nada tertentu. Bunyikan pitch pipe dengan jalan meniupkan pada nada do. 6. Dengarkanlah bunyi yang dihasilkan botol berisi air dengan pitch pipe. Kalian harus mendapatkan bunyi yang sama atau senada. 7. Untuk mendapatkan satu nada tertentu, kalian tinggal menambah atau mengurangi air dalam botol. 8. Berilah tulisan atau penanda bila nada yang dimaksud sudah didapatkan. 9. Lakukan pada semua botol untuk nada yang berbeda.
Contohnya, botol 1 untuk nada do rendah, botol 2 untuk nada re, dan selanjutnya. 10. Aturlah botol-botol itu berjajar sesuai nada yang dihasilkannya. Cobalah kalian membunyikan nada-nada dari sebuah lagu dengan menggunakan nada-nada dari botol tersebut. Jika berhasil, kalian telah membuat alat musik melodis dari botol kaca bekas. Menurut kalian, barang bekas apa lagi ya yang bisa dijadikan alat musik? Cobalah kalian tulis pada kolom berikut ini. Selain botol kaca bekas, barang bekas lainnya yang bisa dijadikan alat musik diantaranya adalah galon air bekas dan drum bekas. Carilah kembali oleh kalian barang bekas apa lagi yang bisa dijadikan alat musik. Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Untuk memudahkan pemahaman kalian, simaklah rangkumannya berikut ini. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, kalian telah mempelajari hal-hal berikut. 1. Ciri-ciri kata baku, yaitu 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah. 2. Tidak dipengaruhi bahasa asing. 3. Pada pemakaian imbuhan secara eksplisit. 4. Bukan bahasa percakapan. 5. Digunakan yang sesuai dengan konteks kalimat. 6. Tidak rancu. 7. Tidak mengandung pleonasme atau menambahkan keterangan pada kata yang sudah jelas maknanya. Dan 8. Tidak mengandung hiperkorek atau membetulkan kata yang sudah betul. 2. Manfaat pesawat terbang dalam memenuhi kebutuhan hidup yaitu 1. Sebagai sarana transportasi massal. 2. Menghemat waktu perjalanan. 3. Membantu pengiriman barang. 4. Meningkatkan pariwisata daerah. Dan 5. Memperkuat perekonomian negara. 3. Gejala yang muncul dalam modernisasi ekonomi adalah terjadinya industrialisasi. 4. Setiap orang memiliki tanggung jawab dalam menggunakan hak yang diperolehnya dan melaksanakan kewajibannya. 5. Kalian bisa membuat alat musik melodis menggunakan bahan bekas. Contohnya, botol kaca bekas. Untuk menentukan nada, kalian harus menggunakan alat pengambil nada bernama pitch pipe atau alat musik melodis lainnya. Jika kalian sudah memahami pembelajaran kali ini, saatnya kalian mengerjakan tugas yang ada di buku Mahir Tematik. Tugasnya, aktivitasnya, dan halamannya berapa saja, simaklah pada layar berikut ini. Selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Muatan pelajarannya apa saja dan indikatornya apa saja di pembelajaran selanjutnya, simaklah pada layar berikut ini. Akhirnya Pak Koji ucapkan terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa subscribe channel SDIT Al-Mufti Kota Tangerang. Dan jangan lupa like, share, komen, khususnya video pembelajaran kelas 6 Alexandria. Pak Koji undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6 Alexandria. Think different, do faster.